Inilah Desa Sidomulyo di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak 2011 lalu, desa ini telah menggunakan sumber energi mikrohidro yang didapatkan dari aliran sungai. Listrik hijau ini mendayai sekurangnya 50 rumah, penerangan jalan, tempat ibadah, sekolah, juga kantor desa. Tidak hanya mengandalkan sumber energi dari mikrohidro, warga desa juga telah merasakan keuntungan dari sumber energi terbarukan lainnya. Di sini banyak, Pak. Satu, listrik yang pakai air itu, Pak, ya, itu mikrohidro. Terus ada juga yang dari tenaga surya. Juga di sini juga pernah dibantu, masih sampai sekarang Mas ya, itu dibantu yang namanya biogas untuk kompor gas. Itu dari kotoran hewan, kotoran ternak. Untuk mendukung kebutuhan desa, instalasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro terpasang di Kali Kumenyep. Tidak mengorbankan lahan produktif, tidak menghasilkan emisi dan polusi, mudah juga murah perawatannya. Itu kan ada bendungan, Mas ya. Di atas ada bendungan, itu pintu ke-1, itu ada pintu ke-1, ada saringan yang kedua. Jadi langsung ada irigasi masuk ke pintu, langsung ke pintu kedua, langsung ke pipa sing alurnya ke turbin listrik ya, PLTMH. Manfaat penggunaan sumber energi yang dekat dan berkelanjutan ini dirasakan tidak hanya oleh rumah tangga, tapi juga industri kecil. Enaknya menghemat sih, menghemat bayarnya 1 bulan 25.000. Hemat sekali tah, pakai buat masak, buat mandi, setrika, nonton TV, ya senang sekali sih. Dulu kincir biasa itu loh Mas, ya dulu banget sih ya, udah lama banget. Terus sekarang pakai yang ini kan mending lah ya, ada apa ya, perkembangan kayak gitulah, bisa buat yang lebih luas lagi ya, kayak mesin jahit, kulkas, TV, lampu, kayak gitulah. Warga desa Sidomulyo merasakan bahwa sumber energi yang dekat telah menjadi energi yang berkelanjutan. Tidak hanya menggunakan energi mikrohidro dan surya, sebagian warga juga memiliki opsi energi lain dari kandang ternaknya. Biogas, tidak hanya untuk memasak tapi juga untuk penerangan. Awalnya ada program biogas, saya dikasih biogas, katanya bisa buat masak. Ya lebih enak pakai biogas. Nggak modal pakai uang sih, pakainya rumput. Energi berkelanjutan sejatinya adalah energi yang memiliki sumber yang dekat dengan para penggunanya. Seperti warga desa Sidomulyo di Kabupaten Pekalongan yang memilih sumber energi yang dekat dengan mereka. Di antaranya air, dengan mikrohidro, surya atau matahari, juga biogas yang mereka pilih untuk menjadi sumber kehidupan mereka yang berkelanjutan. Tanpa polusi, tanpa destruksi, bahkan hampir tanpa biaya bulanan. Di wilayah lain di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Batang, inisiatif penggunaan energi terbarukan juga sedang dibangun melalui proyek energi mini hidro. Penerapan dan perluasannya tinggal menunggu waktu. Kalau energi terbarukan kami sangat mendorong, jadi kebetulan kita sekarang yang sudah on construction adalah mini hydro, itu sekitar 4 MW, kita sudah lakukan analisa, di Batang ini ada potensi mini hydro sekitar 50 MW, dan kita sekarang tentu saja sedang berjuang untuk ada upaya-upaya sumber energi yang lebih ramah lingkungan, baik itu sifatnya solar panel, tenaga surya ataupun dari sumber mini hydro. Nah, tenaga surya sendiri kami harapkan nanti masuk di sektor-sektor industri, di kawasan industri, supaya sumber energi yang kita pakai adalah sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Juga di tingkat provinsi, Gubernur Jawa Tengah telah memiliki blueprint kebijakan energi hijau bagi industri di kawasan pesisir dan menerapkan insentif pajak sebagai stimulan. Di beberapa kawasan ekonomi khusus atau KITB, KIK itu sudah menggunakan energi terbarukan. Dan ini yang menjadi konsen kita, saya sebagai gubernur dengan seluruh jajaran akan memberikan suatu kemudahan. Di antaranya kalau kawasan industri itu one gate system terkait dengan perizinan,
kemudian biaya masuk, kemudian pengurusan terkait dengan berdirinya suatu perusahaan atau company. Tetapi yang lebih menarik lagi, siapapun di wilayah kita yang sudah menggunakan energi terbarukan, maka provinsi akan memberikan insentif pajak kepada mereka. Dan ini akan menjadi berlomba-lomba, mereka nanti akan menciptakan perusahaan yang menggunakan insentif pajak ini akan menjadi daya tarik karena dia menggunakan energi terbarukan. Maka secara tidak langsung bahasa Jawanya akan gedok tular kepada perusahaan yang lain ya. Jika setiap rencana ini berhasil, maka Indonesia memiliki contoh dan harapan bahwa energi hijau yang bersih, murah, dan berkelanjutan itu nyata dan bisa diwujudkan. Tim Liputan CNN Indonesia.